Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Wartika dari PAUD semester 4 Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang materi perkembangan sosial anak usia dini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah IPS dan PAUD yang diampu oleh Ibu Rizky Kustanti SSOS MSI. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri. Mereka memerlukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Manusia dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu anak telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lainnya seperti marah atau kasih sayang dan lainnya. Jadi, apa sih itu perkembangan sosial? Nah, perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam interaksi sosial anak. Selanjutnya ada teori perkembangan psikososial. Di antaranya yaitu yang pertama, percaya dan tidak percaya. Periode ini berada dalam usia 0 sampai 18 bulan. Kekuatan dasar dalam periode ini adalah dorongan dan harapan. Periode ini disebut juga dengan tahapan sensorik oral. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena orang bisa melihat biasanya bayi memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Nah, itu disebut sensorik oral. Jadi apa-apa yang dia pegang, nemu apapun, benda apapun atau apapun selain makanan pun dia pasti memasukkannya ke dalam mulut. Nah, sosok ibu memainkan peran terpenting untuk memberikan perhatian positif dan penuh kasih kepada anak dengan penekanan pada kontak visual dan sentuhan. Jika periode ini dilalui dengan baik, maka bayi akan menumbuhkan perasaan percaya pada lingkungan dan melihat bahwa kehidupan ini pada dasarnya baik gitu. Jadi di sini bayi berusaha melihat seseorang itu antara percaya atau tidak percaya gitu, aman atau tidak gitu. Jadi seorang orang tua atau keluarganya harus memberikan rasa aman, nyaman kepada anak sehingga anak bisa merasakan rasa percaya terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah otonomi versus malu dan ragu-ragu. Tahap ini berada pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Kekuatan dasarnya yaitu pengendalian diri, keberanian, dan kemauan. Anak harus didorong untuk mengalami situasi yang menuntut otonomi dalam melakukan pilihan bebas. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Kepercayaan yang diberikan orang tua
untuk memberikannya kesempatan bereksplorasi sendiri dengan di bawah bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Jadi harus distimulus kepercayaan dirinya dengan membiarkan anak bereksplorasi gitu. Yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Nah, tahap ini berada pada usia 3-6 tahun. Pada periode ini, individu biasanya memasukkan gambaran tentang orang dewasa di sekitarnya dan secara inisiatif dibawa dalam situasi bermain. Anak laki-laki bermain dengan kuda-kudaan dan senapan kayu, sedangkan anak perempuan main pasar-pasaran, boneka-bonekaan yang mengimitasi kehidupan keluarga. Jadi seperti bermain peran, dia mencoba untuk melakukan hal apa yang dilakukan orang dewasa seperti itu, seperti main mobil-mobilan, handphone, karena melihat misal orang-orang dewasa di sekitarnya sering teleponan, dia berpura-pura menjadi orang dewasa yang sedang menelpon misalnya, dan macam-macam. Nah, di masa ini muncul sebuah kata yang sering diucapkan seorang anak. Kenapa? Nah, jadi di masa usia 3-6 tahun ini, anak sering bertanya, kenapa begini? Kenapa kok bisa begitu? Dan lain-lain. Karena di tahap ini anak mempunyai rasa keingintahuan yang besar gitu. Teori yang berikutnya yaitu tekun versus rasa rendah diri. Nah, tahap ini ada pada usia 6-12 tahun. Anak yang sudah terlihat aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Kemampuan akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang, dan juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga. Jadi banyak anak di usia ini yang keinginannya itu di luar rumah, main terus. Nah, ini dia sedang mengalami tahap ini, tahap tekun versus rasa rendah diri. Jadi mereka mencari jati dirinya sendiri, mereka berinteraksi sosial lebih sering di luar rumah gitu, seperti itu. Nah, untuk tahap teori-teori perkembangan ini mungkin saya akan memaparkan sampai usia ini saja, karena dibatasi oleh pembahasan saya dari awal, yaitu perkembangan sosial anak usia dini. Jadi untuk teori selanjutnya tidak saya bahas. Bahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan tingkah laku sosial dalam interaksi sosial. Di antaranya yang pertama, pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncak pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Sikap orang tua terhadap anak seyogyanya tidak memandang pertanda mereka anak yang nakal, keras kepala, atau sebutan negatif lainnya. Sebaiknya orang tua mau memahami sebagai proses perkembangan anak dari sikap dependen menuju ke arah independen. Yang kedua adalah agresi, yaitu
perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang tua berusaha meredakan atau mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Jika orang tua menghukum anak yang agresif, maka keagresivitas anak-anak akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu berselisih atau bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Yang keempat, menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Yang kelima yaitu persaingan. Keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestis, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin baik. Kemudian yang keenam yaitu kerjasama. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Yang ketujuh yaitu tingkah laku berkuasa, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bossishness. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya. Yang kesembilan yaitu simpati. Sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ini? Nah, perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan intelijensi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Jadi perkembangan sosial itu pertama kali dikembangkan dari keluarga. Sosialisasi keluarga akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial anak juga. Kemudian faktor kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian,
Untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang berikutnya yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Misal, ya anak siapa, atau ya keturunan keluarga yang bagaimana gitu. Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Dari pihak anak itu sendiri, perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi kepada banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang kemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Nah, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau kesalahan materi dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.